Sahabat Lato Cadia, ikuti cerita bersambung Manusia Harimau Marah. Selamat mendengarkan. Kapan kau berangkat mencari babi itu? Tanya Sabrina kepada Erwin. Besok, sesuai dengan nasihat kakekku, jawab Erwin. Sabrina ingin bertanya bagaimana kakek Erwin memberi nasihat, tetapi ia menahan diri. Timbul dugaan dalam hatinya bahwa Erwin masih punya hubungan dengan kakeknya yang mungkin juga manusia harimau di masa hayatnya. Ia memandang Erwin dengan mata indahnya dan manusia harimau itu tunduk bagaikan tak kuat menghadapinya. Ada daya penakluk tersendiri dalam pandangan gadis itu. Setelah mengucapkan selamat jalan dan agar hati-hati, Sabrina pergi. Diikuti oleh mata Erwin yang menaruh simpati besar terhadap dirinya. Setelah sekitar 20 meter jauhnya, Sabrina menoleh dan pandangan mereka bertemu lagi. Sabrina merasa malu, begitu juga Erwin. Dalam pertemuan pandang itu, seolah-olah keduanya berbicara, setidak-tidaknya dengan hati. Sepeninggal Sabrina, gadis harimau jadi-jadian itu menjadi pikiran Erwin. Begitu pula sepanjang jalan, manusia harimau dari Tapanuli itu tak lepas dari ingatan Sabrina. Kematian istri dan anaknya harus dan mesti dibalas. Ki Ampuh si babi manusia harus membayar dengan nyawa untuk itu. Begitulah tekad Erwin. Tetapi ia juga menyadari bahwa tekad manusia masih harus dibuktikan oleh kenyataan, tercapai atau tidak. Malam itu, Erwin tak dapat tidur nyenyak walaupun hatinya tidak bergoncang. Beberapa kali babi manusia itu membayang di hadapannya. Bahkan terdengar ia berkata seolah-olah mengejek. Kau tak akan mampu melawan aku. Kau hanya manusia harimau. Aku adalah penjelmaan dari manusia. Sama dengan ayah dan kakekmu. Penjelmaan dari manusia yang pernah hidup. Kau Erwin belum pernah mati. Tak tahu bagaimana rasanya mati. Orang yang belum pernah mati tak akan dapat menundukkan makhluk yang hidup kembali setelah mati. Tanamkan itu dalam benakmu yang bodoh, yang mau coba-coba melawan aku. Baru seminggu istri dan anakmu mati, kau sudah jatuh cinta pada wanita lain. Betapa hinanya kau. Panas hati Erwin bukan buatan, tetapi malu juga. Ia dikatakan Ki Ampuh sudah jatuh cinta pada wanita lain. Tentu maksudnya Sabrina. Ia tidak tahu apakah tuduhan babi manusia itu benar atau sama sekali tidak beralasan. Apakah ia jatuh hati pada gadis cintaku itu? Entah. Pukul 3 pagi, Erwin meninggalkan rumahnya. Begitu pesan Raja Tigor. Harus setelah lepas tengah malam menjelang subuh. Begitu keluar pekarangan, ia mendengar tawa Ki Ampuh terbahak-bahak. Kemudian mendengkur babi. Ia melihat ke sekitarnya, tiada babi, tiada siapapun. Kemudian terdengar suara tawa dan dengkur itu dari tempat lain, begitu dekat dengan dirinya. Tetapi toh tak kelihatan suatu apapun. Setelah itu dari tempat lain lagi, tentu musuhnya itu ada di sekitarnya dan berpindah-pindah tempat. Tetapi tak tampak oleh Erwin. Suatu pertanda dari ketinggian ilmu menghilangkan diri atau mengaburkan mata lawan. Dulu kau pernah mempermainkan aku. Ingat, kau dapat menghilang. Aku tak sanggup melihatmu. Kini sudah lain Erwin. Erwin merasakan kebenaran kata-kata Ki Ampuh. Dia memang sudah lebih hebat. Mungkin dia masuk kota tanpa terlihat oleh siapapun. Itulah makanya ia begitu bebas melaksanakan keganasannya. Erwin tidak menjawab. Ia berjalan terus mengikutkan kehendak kakinya. Ki Ampuh tentu melihat dia, bukan hanya dia. Erwin tidak tahu bahwa sepasang mata lain juga memperhatikan gerak jalannya sejak ia keluar rumah. Dan makhluk yang empunya mata ini juga mendengar tawa, dengkur, dan kata-kata Ki Ampuh. Hai Erwin, kini aku pergi. Kau carilah aku, nanti kita bersua. Kalau kau dapat menemukan diriku, kata Ki Ampuh. Ucapan ini didengar pula oleh makhluk yang mengintai. Ia terus mengikuti Erwin. Sehingga ia melihat manusia itu berubah menjadi harimau yang dengan langkah-langkah lebar meneruskan perjalanannya. Mata itu merasa takjub. Cindaku dapat berubah menjadi harimau sebagaimana harimau di rimba. Tetapi laki-laki yang diamatinya ini tidak demikian. Kepalanya tetap kepala manusia dengan rupa yang tidak berubah. Mulai leher dan bagian badan lainnya ia harimau.
Ia pernah mendengar tentang adanya keajaiban begitu di daerah Mandailing. Kini ia menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Kiranya manusia harimau benar-benar harimau dengan kepala manusia. Tiba-tiba makhluk itu berhenti sejenak, lalu mengambil jalan lain. Ia punya rencana sendiri yang diharapnya akan dapat terlaksana. Erwin tak tahu kemana ia akan mencari Ki Ampuh yang tadi berkata akan pergi dan kemudian tidak memperdengarkan tawa dan suara lagi. Mengapa babi itu tadi tidak menyerang dia? Padahal ia dapat melakukannya dengan mudah. Rencana apa yang mengulat di dalam otak kotornya? Akan memasang jebakankah ia agar ia dapat menangkap hidup musuhnya itu untuk kemudian ia memperlihatkan diri dan tertawa sepuas hatinya melihat manusia harimau itu dilumpuhkan? Bagaimanapun yakin akan kehebatan kemampuannya, kini Erwin bimbang dan cemas. Ayah dan kakeknya telah mengakui bahwa mereka hanyalah makhluk-makhluk yang mempunyai banyak kekurangan dan kelemahan. Tentu ia sendiri pun mempunyai kekurangan dan kelemahan itu. Ia bukan takut mati, karena mati adalah tunangan bagi semua makhluk yang hidup di bumi. Tetapi betapa akan sakitnya mati dikalahkan Ki Ampuh tanpa dapat menebus dosanya atas kematian anak dan istrinya. Kalau bersama mati dengan musuhnya itu masih lumayan. Khawatir dendam tak terbalas, maka dalam hati Erwin mohon agar ayah dan opunya sudi datang membantu manakala ia terjepit atau tak berdaya menghadapi manusia babi itu. Erwin berjalan terus, tetap tanpa tujuan, hanya mengikuti kemana dibawa kakinya. Lewat Ciputat, ia masuk ke pekarangan rumah orang, terus ke belakang. Akhirnya berada di sebuah kebun karet yang tak terpelihara. Manusia harimau itu berhenti sejenak, mana pula Ki Ampuh akan kemari. Kebun karet bukan tempat kesenangan babi hutan, tetapi Erwin sampai di sana pun karena bawaan kakinya, bukan karena tujuan hati. Kini ia sadar bahwa kakinya telah membawanya ke tempat yang salah. Ia berpikir kemana akan mencari manusia babi itu. Kalau ia pun suka makan ubi atau singkong seperti babi hutan lainnya, maka Erwin harus mencarinya di kebun singkong. Ia telah mengambil keputusan untuk memutar langkah, tetapi terhenti kembali. Ia mendengar suara tawa dan dengkur lagi. Ki Ampuh tentu tidak keliru, tetapi apa yang dikatakannya? Erwin memasang telinga, bukan terhadap dirinya. Apakah manusia babi itu sedang menghadapi mangsa lain yang akan dibunuhnya sebagaimana ia membunuh anak dan istrinya? Apakah Ki Ampuh telah menjadi sadis yang harus selalu membunuh untuk memuaskan nafsu iblisnya? Boleh jadi ia telah begitu marah pada dunia ini. Orang bisa bersenang-senang dengan istri atau kekasih masing-masing, sedangkan dia sebagai babi tidak dapat melakukannya. Erwin menuju ke tempat suara Ki Ampuh. Kini ia dapat mendengarnya. Bodoh kau, semuda dan secantik ini mencintai harimau. Ki Ampuh berkata tenang dengan nada mempengaruhi orang yang dilawan bicara. Siapakah orang itu? Dan perempuan apa yang dikatakan Ki Ampuh mencintai harimau? Mustahil ada manusia cinta pada binatang buas. Mustahil. Sama sekali tidak bisa masuk akal. Tetapi mendadak Erwin terkejut dan tak percaya akan penglihatan matanya. Di sebelah sana berdiri seorang perempuan, muka ganas yang bertelinga harimau dan cilaka. Perempuan itu adalah Sabrina yang sedang mengalami perubahan menjadi harimau. Sebagaimana pernah dilihat Erwin kemarin ketika ia minta diberi kesempatan untuk mencari dan membunuh manusia babi yang amat ganas itu. 10 meter di hadapan wanita itu tampak babi hutan berbadan besar dengan taring-taring panjang. Kedua makhluk itu saling berhadapan, pohon karet di antara dan di sekitar mereka. Berbeda dengan kemarinnya. Kini mata Sabrina tidak lagi memandang lembut dan kelihatan indah. Ia kelihatan ganas dan bernafsu sekali untuk menaklukkan lawannya. Harimau masih jauh lebih baik dari babi hina seperti kau, kata Sabrina. Menjadi hakku untuk menyukai siapa atau apapun yang kupilih. Tidak peduli apakah itu singa atau gajah, asalkan jangan babi. Apalagi babi hutan yang bangkit dari orang yang sudah mati. Ki Ampuh merasa dihina. Kini ia bukan lagi hanya ingin membunuh si perempuan yang ternyata bukan pula wanita wajar, tetapi ia hendak melampiaskan nafsunya dulu.
Apalagi Sabrina hanya mengalami perubahan pada wajah, pun belum serupa harimau seluruhnya. Badannya masih tetap manusia, badan Sabrina yang berpotongan indah.